Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al Asran, Lanang Jagat dan juga Lanang Godek untuk suami dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal tanpa ada efek samping sama sekali karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al Asran rahimakumullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al Asran, mungkin kita sudah mengetahui ya bahwa salah satu yang membatalkan terhadap wudhu kita itu adalah jika ada yang keluar dari salah satu lubang dari bagian depan ataupun lubang dari bagian belakang. Nah, yang menjadikan pertanyaan itu apakah setiap yang keluar dari lubang depan ataupun yang keluar dari lubang belakang itu mewajibkan untuk kita beristinja atau tidak. Artinya istinja itu adalah kita sucikan, kita bersihkan ya, intinya kita sucikan. Nah, maka teteh ketemui ini ada referensi ya di dalam kitab Al-Hawil Kabir pada juz ke-1 pada Syahifah 192 sampai 193 ini bahwa fa'lam harus kita ketahui annal kharija minas sabilaini yanqasimu salasata aqsamin, bahwa setiap sesuatu yang keluar dari dua lubang mau depan ataupun dari belakang itu terbagi menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 bagian. Nah, maka kismun yujibul istinja'a wa huwal ghaid wal baulu wa kullu dhi balalin bi kharaja minas sabilaini. Yang pertama itu adalah jika yang keluarnya itu seperti misalkan seperti yang udah lumrah ya, seperti kita keluar pipis gitu ya, seperti kita keluar kotoran yang besar, atau sebetulnya tidak itu pun apa aja, yang penting keluarnya itu sifatnya basah. Nah, maka di dalam pembagian yang pertama itu adalah mewajibkan kita untuk beristinja. Artinya beristinja itu adalah mewajibkan kita untuk membersihkannya, untuk mensucikannya. Yaitu seperti apa barusan dikatakan seperti ghaid. Ghaid itu adalah mengeluarkan kotoran besar, wal baulu ataupun kita pipis itu juga sama mewajibkan kita untuk istinja, kita bersuci, ataupun apapun itu yang mana sifatnya basah. Jadi yang keluar mau dari bagian depan, mau dari bagian belakang, apapun itu tetapi yang keluarnya itu basah, maka itu mewajibkan kita untuk beristinja, bersuci. Atau kan misalkan nggak seperti pipis juga bisa aja kan yang keluarnya darah ya, mau darah dari depan, mau darah dari belakang seperti itu. Ataupun yang keluarnya air madhi, ataupun yang keluarnya air wadi, itu kan basah ya, maka itu juga wajib untuk istinja, wajib untuk kita bersihkan, wajib untuk kita sucikan. Dikarenakan kan itu hukumnya adalah najasah. Ataupun seperti perempuan keluar rutobah, rutobah itu adalah keluarnya air keputihan, maka itu hukumnya juga kan sama najis, dan itu diwajibkan untuk istinja, diwajibkan untuk kita melakukan bersuci. Nah, itu adalah untuk bagian yang pertama. Kemudian untuk bagian yang kedua, wakismun la yujibul al istinja'a wa huwa as-sautu war-raihu. Yang kedua itu adalah yang tidak mewajibkan untuk kita beristinja. Jadi memang ada yang keluar dari mungkin saja dari lubang dari lubang depan, apalagi dari lubang belakang seperti itu. Tetapi ini tidak mewajibkan kita untuk bersuci, yaitu keluarnya apa? Yaitu keluarnya angin. Mungkin kita sudah paham ya, yang dimaksudkan sini adalah jika kita kentut. Sebetulnya kentut pun bagi sebagian wanita bisa itu keluar dari bagian depan seperti itu. Tidak hanya dari bagian belakang aja keluar anginnya. Maka itu yang keluar tetap kok membatalkan wudhu kita, tetapi tidak mewajibkan kita untuk beristinja, tidak mewajibkan kita untuk bersuci dikarenakan kita kentut seperti itu. Dan untuk bagian yang terakhir, yang ketiga, wal qismu tsalitsu, yaitu ma'ukhtalifa qawluhu fi wujubil istinja'i minhu wa huwa ma kharaja minas sabilaini minal a'yani allati la balala ma'aha kadudi wal hasi idza kharaja ya bisayni. Nah, kalau untuk bagian yang ketiga ini itu masih diperselisihkan dari beberapa pandangan para ulama.
ya. Jadi kalau misalkan yang keluarnya itu adalah benda-benda yang tidak basah, misalkan seperti ulat, cacing gitu. Kalau terkadang kita menemui ada anak kecil ya yang suka cek orang Sunda mah kremian gitunya. Yang keluar cacing-cacing kremi yang kecil-kecil itu kan keluarnya itu sebetulnya tidak basah, dan cacing itu biasanya kering keluarnya seperti itu ya. Ataupun misalkan yang keluarnya adalah berupa batu kerikil misalkan seperti itu ya. Kayak seperti yang kena penyakit kencing batu gitu ya kan, kan itu sifatnya kayak batu kan, kering gitu keluarnya. Ketika keluar dari kubul ataupun di dalam ketika keluarnya dari kubul ataupun dari dubur itu keluarnya kering gitu. Jadi kan kalau misalkan yang keluarnya basah itu kan udah jelas ya, tadi diwajibkan untuk beristinja. Tetapi bagaimana nih kalau misalkan yang keluar itu sifatnya adalah kering, tidak ada basah-basahnya. Nah, jika keluarnya kering itu sebetulnya masih ada perselisihan ikhtilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau itu ya beristinja, wajib untuk dibersihkan. Ada juga pendapat ulama yang lain mengatakan tidak perlu kok sampai harus untuk beristinja. Alasannya ulama yang menganggap tidak perlu karena itu kan keluarnya kering, tidak basah gitu. Kalau misalkan ulama yang tadi mengatakan untuk beristinja, kenapa harus beristinja? Memang sih keluarnya kering, tetapi kan ada bentuknya, ada jamadatnya. Berbeda kan dengan keluar kentut. Kalau keluar kentut kan angin dan tidak ada jamadatnya, tidak terlihat lah oleh kasat kacamata kita. Makanya nggak mewajibkan untuk beristinja seperti itu. Nah, jadi ada dua ikhtilafiyah pendapat para ulama seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih yang berhubungan dengan bab istinja. Kan di dalam kitab pernah nih katanya kita dengar kalau misalkan kita pipis, kalau misalkan kita berak gitu ya, kita itu katanya gak boleh ya menghadap ke arah kiblat. Apa itu benar dengan pandangan seperti itu? Nah, maka kalau dilihat nih di dalam kitab I'anatul Talibin ya pada juz ke-1 pada Shahifah ke-111, falawi istaqbalal qiblata bisyadrin wa hawwala farjahu anha thumma bala lam yadurra. Maka di dalam ini kitab Fathul Mu'in dikatakan andaikan misalkan yang qadil hajat, maksudnya ya qadil hajat itu adalah orang yang ketika melakukan membuang air besar gitu ya ataupun air kecil gitu, misalkan orang tersebut menghadap kiblat dengan dadanya, maka orang tersebut bisa membelokkan farjinya itu dari arah kiblat, kemudian ia kencing, maka itu hukumnya tidak apa-apa dan tidak haram. Jadi di dalam ini kitab I'anah, kalau misalkan memang iya kita itu makruh kalau misalkan kita pipis ataupun kita ghaid gitu menghadap ke arah kiblat. Tapi bagaimana nih, emang ini posisinya WC-nya menghadap ke arah kiblat gitu, posisi dadanya emang benar-benar menghadap ke arah kiblat. Nah, maka ya ketika kita pipis misalkan, ya farji kitanya meskipun ini dada mengarah ke arah kiblat, diusahakan kalau farji kita itu agak sedikit kita miringkan sehingga farji kita itu tidak menghadap ke arah kiblat seperti itu. Nah, tetapi referensi di dalam kitab I'anah ini adalah yang berlaku bagi yang memang posisi kamar mandinya itu tidak tertutup sepenuhnya seperti itu ya, karena kalau di zaman-zaman dahulu kan itu terkadang banyak sekali kita menemui kamar-kamar mandinya itu kan jarang ya, kalau zaman dulu gitu ya kita jarang banget menemui ada kamar mandi di dalam rumah gitu ya, biasanya di luar rumah, dan si kamar mandinya itu biasanya tidak dalam posisi keadaan tertutup. Tetapi kalau dulu ketika aku kecil pun kamar mandi umumnya itu ya cuman segini gitu ya, tidak sampai tertutup ratap, tidak terkentengi lah, intinya masih agak terlihat aurat seperti itu. Nah, kalau posisi seperti itu, iya memang itu dimakruhkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi kan sekarang beda lagi. Kalau sekarang kan jarang banget ya dalam posisi keadaan seperti itu. Sekarang hampir di setiap rumah itu mempunyai kamar mandi. Nah, kalau dikarenakan tertutup benar-benar rapat, maka itu sebetulnya tidak apa-apa meskipun mengharap ke arah kiblat seperti itu. Nah, kemudian juga
Teteh kemudian menemukan di dalam referensi kitab yang lain, di dalam kitab Nihayatuz Zain ya, pada Shahifah ke-17, ingat-ingat ya, kita itu tidak boleh kalau misalkan kita pipis di sembarang tempat. Bahkan ini ada satu tempat, dua tempat mungkin kalau kita pipis di sana bahkan itu hukumnya sampai diharamkan. Sekali lagi, bukan hanya sekedar makruh tetapi sampai diharamkan. Yaitu tempatnya di mana? Wa yahrumu qada'ul hajati 'alal qubri wa fil masjidi walau fi ina'in. Jadi kita itu diharamkan kalau misalkan kita melakukan pipis di area pekuburan dan juga tentu di area di dalam masjid seperti itu. Nah, kalau di dalam masjid itu ya jelaslah tidak boleh kita pipis di sana. Ya masa itu kan tempat suci, tempat untuk kita ibadah, ya masa kita mengeluarkan najasah di dalam masjid. Dan ternyata di kuburan pun kita tidak boleh sembarang pipis ya. Kalau misalkan anak kita kebelet pengen pipis, misalkan gak ada kamar mandi gitu ya di tempat pekuburan kita, ya di tempat pekuburan, misalkan anak kita laki-laki, maka tidak boleh anak kita yaudah pipis aja di sana, misalkan di pojok pohon, misalkan itu nggak boleh. Kalau misalkan itu masih di area pekuburan, misalkan di samping kuburannya kan kita sering ya kalau melihat pekuburan kita itu yang mana ini pekuburan, kemudian di depan kepala kuburan itu ada pohon kan, seperti itu ya. Kita sudah banyak sekali menemukan seperti itu. Udah kita pipis aja di sana anak kita, itu gak boleh sekali. Maka kalau anak kita nggak kuat pengen pipis, ya kita keluar aja dulu dari kawasan pekuburan seperti itu ya. Kalau misalkan dekat tetangga ya kita ketuk pintu aja. Anak aku misalkan pengen pipis ya, kalau nggak kebelet, kalau misalkan nggak sanggup ini udah kebelet ya minimal kita cari dulu keluar dari kawasan pekuburan tersebut. Bahkan ini hukumnya bisa sampai diharamkan, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian juga nih ada pertanyaan nih yang lain teh, kalau misalkan ada seseorang ya misalkan di cincin gitu ya, ataupun di gelang ataupun di kalung, misalkan menggunakan cincin deh, misalkan ini mah cincinnya itu yang ada tanda Allah ya. Dengan sengaja ini cincinnya itu ditulis dengan lafaz Allah, bermaksud ada lafaz Allah ini karena aku bermaksud ini adalah sebagai suatu ajimah dan aku ingin mengalap berkah dari kalimat thayyibah ini ataupun dari kalimat jalalah ini, dari kalimat Allah ini. Itu sebetulnya kalau misalkan kita beristinja, kita masuk ke kamar mandi kemudian kita pipis ataupun kita berak, sedangkan di cincin kita itu ada lafaz Allahnya, itu sebetulnya diperbolehkan gak kita pipis ataupun kita mengeluarkan kotoran berat seperti itu. Maka kalau dilihat di dalam kitab Hasyiatul Jamal ya, pada juz ke-1 pada Shahifah ke-82, di sini dikatakan lau kana biyadihi khatamun alaihi lafdzul jalalah wastanja biha bihaitsu nusibu an-najasatu smallahi haruma hadza an qasada bi nafshin al-jalalati tabarruk. Jadi kalau misalkan ada seseorang di dalam kitab ini yang sedang melakukan beristinja, itu terdapat cincin yang terdapat ada tulisan Allah, maka di sini dikatakan haruma, maka hukumnya adalah diharamkan jika penulisan lafaz Allah tersebut itu dibermaksudkan untuk mengalap tabaruk, untuk mengalap barokah. Itu hukumnya tidak boleh ya. Itu hukumnya tidak boleh ketika kita beristinja ataupun kita pipis ataupun kita berak, kemudian kita menggunakan cincin yang ada lafaz Allah, yang mana tadinya sih kita bermaksud untuk mengalap tabaruk, untuk mengalap barokah. Itu tidak diperbolehkan ya, karena itu masuk ke ranah, ke tempat yang memang bisa dianggap cukup hina, dikarenakan kan kalau kita mengeluarkan dari bagian depan atau belakang itu kan kita sedang mengeluarkan kotoran. Nah, makanya itu tidak boleh diharamkan seperti itu ya. Jadi ini ada sedikit beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan istinja. Mudah-mudahan ini semakin menambah wawasan buat kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.